Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi, yang dimana ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk diketahui bahwa materi ini sebenarnya panjang, tapi di sini saya meringkas agar lebih dimengerti dan lebih singkat. Pengertian bioteknologi. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bioteknologi, bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan, serta proses biologi untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara alami dalam proses fermentasi tanpa modifikasi genetik. Contoh produk bioteknologi konvensional atau tradisional. Yang pertama adalah tempe, yang dibuat dengan fermentasi kedelai menggunakan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Yang kedua adalah tape, hasil fermentasi singkong atau beras ketan menggunakan ragi yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga adalah yogurt, yang dibuat dari susu yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Yang keempat adalah keju, yang menggunakan bakteri Lactobacillus dan enzim rennet untuk menggumpalkan susu. Yang kelima adalah cuka, hasil fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti, yang mengubah etanol menjadi asam asetat. Yang keenam adalah nata de coco, dibuat dari air kelapa yang difermentasi oleh bakteri Acetobacter pseudomonas. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern yang menggunakan rekayasa genetika, kultur jaringan, dan teknologi DNA rekombinan. Contoh produk bioteknologi modern, yang pertama adalah insulin, kedua antibiotik, ketiga tanaman transgenik seperti jagung bete dan padi emas, dan hewan cloning. Tanaman transgenik, yaitu jagung bete, yang mengandung gen Bacillus thuringiensis yang membuat tahan terhadap hama. Yang kedua adalah padi emas atau golden rice, yang mengandung gen yang meningkatkan kandungan vitamin A. Yang kedua adalah produksi obat dan vaksin. Insulin rekombinan, yang diproduksi dengan memasukkan gen insulin manusia ke dalam bakteri Escherichia coli. Yang kedua adalah vaksin DNA, menggunakan teknik rekayasa genetik untuk mencegah penyakit seperti COVID-19. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Perbanyakan tanaman dengan menemukan jaringan kecil dalam media steril, misalnya anggrek, pisang, dan ketang. Yang keempat adalah cloning, pembuatan individu baru yang identik dengan induknya, seperti domba Dolly yang dikloning dari sel somatik. Yang kelima adalah terapi gen, teknik untuk menyembuhkan penyakit genetik dengan mengganti gen yang rusak dengan gen yang sehat. Prinsip-prinsip bioteknologi. Yang pertama adalah fermentasi, proses pemecahan zat oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk tertentu. Yang kedua adalah kultur jaringan, teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif di laboratorium. Yang ketiga adalah rekayasa genetika, modifikasi DNA suatu organisme untuk mendapatkan sifat tertentu. Cloning, pembuatan individu baru yang identik secara genetika dengan induknya. Manfaat bioteknologi di bidang pertanian, seperti tanaman transgenik, pupuk hayati, dan pestisida biologis. Yang keempat adalah bidang lingkungan, seperti bioremediasi atau penguraian limbah dengan mikroorganisme. Dampak bioteknologi. Setiap perkembangan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif bioteknologi yaitu peningkatan produksi pangan, obat-obat baru, dan solusi lingkungan. Dampak negatifnya, kemungkinan mutasi genetik, pencemaran gen, dan masalah etika. Teman-teman, setelah kita mempelajari bioteknologi,
kita tentu bisa mengetahui dan bisa menambah wawasan kita tentang bioteknologi, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tentu dari bioteknologi tersebut tentu menghasilkan produk-produk yang seperti yang dijelaskan tadi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang bioteknologi. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.